Halo, kembali lagi dengan saya Nurfazila Giawati. Kali ini saya akan mengupas beberapa cerita, dua novel yang akan mengangkat kisah perempuan, hak-hak perempuan, feminisme. Nah, feminisme sendiri merupakan gerakan yang hadir untuk upaya menghadapi patriarki. Patriarki yang ada pada masyarakat. Bagaimana hanya melihat pada sudut pandang laki-laki, di mana laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan dalam hal apapun. Nah, teman-teman, di dalam dunia sastra banyak penulis atau pengarang tentunya yang mengangkat kisah mengenai atau yang berkaitan dengan feminisme. Nah, yang pertama ini ada novel yang berjudul Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam karya Dian Purnomo. Novel ini mengangkat kisah perjuangan seorang perempuan akan haknya, serta hak-hak perempuan tentang kebebasannya. Nah, ia bernama Maggie Diela yang hidup di lingkungan dengan adat istiadat yang masih kental. Ada yang namanya kawin tangkap di novel tersebut dijelaskan di mana kedua keluarga ketika tidak mendapatkan kesepakatan untuk perkawinan, maka pihak laki-laki akan menculik perempuan untuk dikawinkan. Dan Maggie mengalami hal tersebut. Lebah Ali pelaku dari penculikan itu. Nah, usia keduanya itu terpaut cukup jauh. Ketika Maggie sudah berada di kediaman Lebah Ali saat Maggie tidak sadarkan diri, bagaimana kesempatan itu Lebah Ali lakukan untuk merenggut sesuatu yang berharga yang telah Maggie jaga selama ini. Nah, ketika Maggie sadar, ia merasa jijik akan dirinya sendiri dan Maggie melakukan hal yang sungguh menyakitkan, yaitu menggigit lengan kirinya pada bagian nadinya kuat-kuat. Karena ia berharap hari itu akan meninggal. Namun kenyataannya tidak. Maggie masih memiliki kesempatan hidup dan ia memutuskan untuk kabur dari kampungnya itu. Tidak mau dinikahi tentunya oleh Lebah Ali. Ia mendapatkan perlindungan dari Gema perempuan setelah menceritakan semuanya sampai beberapa tahun kemudian Maggie sudah bekerja di mana pekerjaan yang ia jalani ini berkaitan dengan pertanian karena Maggie merupakan lulusan sarjana pertanian. Sampai ketika ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya sakit, Maggie memutuskan pulang dan di sana penderitaan kembali ia alami. Dengan ayahnya yang tidak ingin dibawa ke rumah sakit, Maggie terpaksa harus memenuhi keinginan ayahnya agar ia diperiksa dan dibawa ke rumah sakit. Maka Maggie menyetujui dirinya akan menerima pernikahan dari Lebah Ali. Acara pernikahan selesai sesuai dengan tradisi di sana sampai pada suatu malam Maggie benar-benar bulat dengan rencananya yang sudah ia rancang ingin balas dendam kepada Lebah Ali. Bagaimanapun ia tidak terima dengan semua ini. Haknya, kebebasannya benar-benar sudah dirampas. Pagi pada malam itu benar-benar memancing emosi Lebah Ali sampai semua tubuhnya terluka. Dan ketika itu Lebah Ali tertidur, Maggie dengan sekuat tenaga pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semuanya dengan ia menjadi korbannya. Sampai pada akhirnya Lebah Ali dipenjara serta kekuasaan dan kekayaannya tidak dapat lagi membantunya keluar dari penjara. Nah, novel ini menyuarakan jerit perempuan yang haknya direnggut, kebebasannya terbatas, dan terbelenggu dalam adat istiadat. Selain itu, ada satu novel lagi yang akan saya ulas dengan judul Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Sadawi. Nah, perempuan yang bernama Firdaus ini di mana ia hidup dengan ayah ibunya yang tidak mampu. Firdaus hidup dalam lingkungan yang patriarki. Dalam hidupnya, ia banyak mengalami dan melihat penderitaan. Ketika ayah dan ibunya meninggal, Firdaus dibawa oleh pamannya ke Kairo dan tinggal di sana. Pamannya suka membaca, bahkan mengajarkan ia. Namun, di kala itu pula, Firdaus mendapatkan pelecehan dari pamannya. Setelah pamannya menikah, Firdaus dikirim ke asrama sekolah untuk mengenyam pendidikan menengah.
Di sana ia menemukan perpustakaan, dan pada saat itu pula Firdaus suka membaca buku. Nah, setelah ia selesai dalam pendidikannya, Firdaus kembalilah ke rumah pamannya. Namun ketika di sana terjadi perdebatan antara paman dan istrinya, di mana istrinya tidak menginginkan Firdaus untuk tinggal di sana, sehingga istri dari pamannya itu menyarankan untuk menikahi Firdaus dengan Syekh Mahmud yang usianya terpaut sangat jauh. Ketika perjodohan itu selesai dan Firdaus sudah sah menjadi istri Mahmud, lagi-lagi ia kembali mendapatkan pelecehan dan kekerasan. Firdaus mendapatkan pukulan dari tongkat suaminya, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari sana. Ia menyusuri jalanan dengan wajah yang penuh luka. Lantas, di jalan itu ia bertemu dengan laki-laki bernama Bayumi. Dan Firdaus diajak ke rumahnya. Bahkan Bayumi mempersilahkan Firdaus untuk tidur di atas kasur, sedangkan Bayumi sendiri tidur di bawah. Bayumi juga mempersilahkan Firdaus untuk tinggal di sana sampai ia mendapatkan pekerjaan untuk Firdaus. Namun sayangnya lagi-lagi Firdaus mendapatkan pelecehan. Firdaus kabur dari rumah itu dan bertemulah dengan Syafira. Lantas ia menceritakan segalanya yang ia alami. Dan pada kenyataannya Syafira sendiri adalah seorang pelacur. Maka Firdaus dimanfaatkanlah oleh Syafira sehingga Firdaus menjadi seorang pelacur dalam naungan Syafira. Nah, pada suatu waktu Fauzi mengatakan kepada Firdaus bahwa Syafira menipunya. Lantas Firdaus mendengar dari balik dinding pembicaraan Syafira dengan Fauzi. Dari sana ia tetap menjadi seorang pelacur, dan ketika itu Firdaus mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Firdaus mendapatkan penghinaan yang sangat tajam dari temannya bahwa dirinya adalah wanita yang tidak terhormat, dan itu terus terngiang dalam kepalanya. Bahkan ketika ia melakukan sesuatu pun kata-kata tersebut terus terngiang. Nah, Firdaus bertemulah dengan Ibrahim, yaitu seorang revolusioner. Ternyata ia menaruh hati, namun sayang sekali justru Ibrahim bertunangan dengan anak presiden direktur. Lantas Firdaus kembalilah menjadi seorang yang telah diciptakan oleh laki-laki, yaitu profesinya yang dulu sebagai pelacur. Ia merasa bebas karena menurutnya ia adalah perempuan pelacur yang cerdas, sebab bebas memilih daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. Singkatnya, ia bertemu dengan laki-laki bernama Marzuq, dan Firdaus pada akhirnya membunuh laki-laki itu sehingga dirinya dipenjara dan divonis hukuman mati. Nah, teman-teman, dua novel tersebut yang telah saya ceritakan terinspirasi dari kehidupan dunia ini, dari kisah nyata tentunya. Bagaimana yang sudah saya jelaskan sedikit di awal, bahwasannya gerakan feminisme ini hadir karena adanya budaya patriarki yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman pernah mendengar Mary Wollstonecraft? Ia merupakan salah satu pejuang hak-hak perempuan di kancah dunia. Ia seorang penulis dan filsuf dari Inggris yang aktif menyuarakan keadilan sosial dan pendidikan bagi perempuan. Karena pada waktu itu, Mary hidup di mana perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas. Sama halnya dengan Raden Ajeng Kartini, yaitu tokoh pahlawan nasional, di mana beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya, terutama wanita di Jawa. Nah, pada masa itu, hanya perempuan bangsawanlah yang berhak mendapatkan kesempatan pendidikan. Sehingga timbullah dalam diri Rajeng Adan Kartini tekad yang ingin memajukan kaum pribumi agar tidak dipandang rendah, dan bahwasannya perempuan juga berhak mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia.
Di zaman sekarang pun sebenarnya masih ada budaya patriarki, memang ada. Bahkan di beberapa daerah perempuan tidak mendapatkan kebebasan atas dirinya sendiri. Hak-hak mereka terbelenggu oleh adat istiadat. Dan dengan adanya gerakan feminisme ini untuk memerangi pandangan masyarakat yang selalu memprioritaskan laki-laki. Sebenarnya karena pada kenyataannya perempuan pun berhak mendapatkan kesetaraan gender, mulai dari pendidikan, bekerja, hak untuk memilih, dan lain sebagainya yang mengenai kebebasan mereka sendiri. Namun di zaman sekarang pula begitu banyak sudah perempuan di luar sana yang mengekspresikan kebebasannya, menggapai apa yang diinginkan tanpa terbelenggu oleh stigma apapun, termasuk adat istiadat. Mungkin memang ada adat yang mengharuskan perempuan untuk tetap diam, mematuhi budaya, mematuhi adat leluhur yang sudah ditetapkan di daerahnya. Akan tetapi, jika itu merenggut kebebasan dirinya, kebebasan untuk berekspresi, sungguh hal yang demikian itu akan merugikan pihak perempuan. Maka sekali lagi, feminisme hadir untuk memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan untuk berekspresi, mengeksplor dirinya sendiri. Terima kasih.